Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak mengudara di grup politik Belu News pada malam hari ini. Ini semacam saya lagi kumat. Tadi siang saya sudah live, malam saya live lagi. Karena berita-berita di Kabupaten Belu ini berita-beritanya mulai panas. Walaupun kita tahu bahwa cuaca udara di sore sampai malam hari cuaca di Kabupaten Belu sangat dingin. Tema live saya pada malam hari ini adalah antara rehab rumah jabatan bupati, penderitaan masyarakat Kabupaten Belu yang belum menerima hak mereka jaring pengaman sosial dari tahun lalu sampai hari ini, dan terbengkalainya kelanjutan daripada wisata rohani patung Bunda Maria Teluk Kurita. Kilas Timur beberapa waktu yang lalu dalam judul berita dari Kilas Timur yaitu rehab rumah jabatan dan Wisma Bupati Belu telan anggaran 1,9 miliar. Rehab anggaran rumah jabatan bupati itu, kalau rehab rumah jabatan bupati saja menelan anggaran sekitar 1,686 sekian miliar. Terus rehab Wisma Bupati 288 juta sekian-sekian. Jadi kalau di total mencapai 1,9. Adalah angka yang fantastis. Rumah jabatan direhab, Wisma Bupati direhab. Masyarakat penerima manfaat sampai hari ini belum ada kejelasan kapan mereka akan mendapatkan hak mereka. Pertanyaan kami masyarakat kecil, apakah sudah waktunya berehab rumah jabatan itu? Sudah waktunya. Apakah sudah waktunya untuk direhab? Di saat situasi masyarakat yang sampai hari ini menunggu hak mereka sampai hari ini belum dicairkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu dengan alasan, dengan dalil bahwa ada pendobelan data. Data seperti apa yang dari tahun lalu sampai hari ini belum kelar-kelir. Ini adalah pertanyaan dari kami masyarakat kecil. Sedangkan untuk rehab rumah jabatan bupati saja mendapat anggaran 1,600 miliar. Pertanyaan kami masyarakat di sana penerima manfaat yang menunggu hak mereka sampai hari ini belum dicairkan. Disinkronkan lagi dengan wisata rohani Teluk Kurita, patung Bunda Maria yang menjadi ikon destinasi wisata rohani, yang mana akan menambah pemasukan PAD buat Kabupaten Belu. Kenapa itu tidak diteruskan? Apakah masih ada alasan klasik yang bilang audit ini sampai bertahun-tahun atau seperti apa? Saya menduga bahwa pemerintah hari ini tidak mau melanjutkan itu pembangunan patung tersebut. Ini dugaan saya sebagai masyarakat kecil. Dan di sini saya mempertanyakan sebagai masyarakat biasa, rehab rumah jabatan seperti apa yang menelangkan anggaran 1,600? Ini rehab atau bangun baru? Kami perlu tahu di sini, harus transparan karena menggunakan uang rakyat masyarakat Kabupaten Belu. Kalau cuma bongkar seng, kayu dan nanti apakah dia menelan anggaran sampai 1,600 sekian miliar? Tolong yang paham ini tolong jelaskan secara terperinci. Apakah dengan anggaran 1,600 sekian miliar ini, kalau misalnya dibangun bangunan yang baru, dia lebih atau tidak? Kalau misalnya kita bangun rumah jabatan yang baru, memakan biaya sekitar 1,600 miliar tidak? Masa rehab minta maaf? Masa rehab saja memenangkan 1,600 miliar? Ini menjadi pertanyaan klasik.
Di tengah situasi masyarakat menuntut hak mereka sampai hari ini belum dicairkan. Alasan klasik mengatakan bahwa ada pendobelan data. Data seperti apa yang hari ini terjadi di Kabupaten Belu? Dari tahun lalu, Oktober tahun lalu sampai hari ini Juli mau berakhir, masyarakat belum ada tanda-tanda masyarakat penerima manfaat yang namanya jaring pengaman sosial belum hari ini belum dicairkan. Oleh karena itu saya juga minta kepada lembaga terhormat, lembaga DPR untuk bersuara terkait permasalahan ini. Di sini menjadi pertanyaan saya sebagai masyarakat biasa, tapi saya melihat angka daripada rehab rumah jabatan bupati, saya bertanya, ini rehab atau bangun baru? Karena anggarannya sangat fantastis ini menurut kami. Sinkronkan lagi dengan bagaimana kalau seandainya uang yang anggaran itu daripada rehab yang masih bisa digunakan, kenapa tidak bangun patung Bunda Maria itu diselesaikan? Apakah juga masih ada alasan klasik yang mengatakan audit, minta maaf? Ini bagi saya menduga ini, saya menduga bahwa pemerintah hari ini tidak mau melanjutkan pembangunan patung tersebut. Kami sebagai masyarakat Kabupaten Belu, kami juga senang karena memiliki patung Bunda Maria tersebut yang menjadi destinasi wisata rohani di Kabupaten Perbatasan ini. Banyak orang yang berdatangan. Dan kadang-kadang mereka datang situ selain berdoa, mereka mengabadikan momen mereka yang belum tentu di tempat mereka ada. Tapi hari ini kenapa tidak ada pemerintah dari Kabupaten Belu untuk bagaimana supaya diselesaikan pembangunan ini? Oleh karena itu biarlah publik masyarakat Kabupaten Belu menilai. Saya seorang Figinah hanya menyampaikan. Hanya di sini sekali lagi saya sayangkan. Saya bertanya, rehab rumah jabatan bupati anggaran 1,6 miliar lebih ini yang menjadi pertanyaan saya. Ini rehab rumah atau bangun rumah yang baru, rumah jabatan yang baru? Ini menjadi pertanyaan saya. Disinkron lagi dengan bagaimana situasi masyarakat yang dari tahun lalu, Oktober tahun lalu, menunggu hak mereka yang melalui jaring pengaman sosial penerimaan hari ini belum dicarikan dengan alasan klasik pemerintah daerah mengatakan bahwa masih ada pendobelan data. Dan oleh karena itu saya meminta kepada lembaga yang terhormat, lembaga DPRD, Bapak Ibu Anggut yang menjadi perwakilan daripada masyarakat Kabupaten Belu, tolong bersuara terkait dengan hak masyarakat penerima manfaat ini. Dan juga tolong Bapak Ibu Anggota DPRD sebagai mainkan fungsi kontrol terkait dengan rehab rumah jabatan bupati yang menelan anggaran 1,6 miliar lebih. Rehab seperti apa? Rehab berat seperti apa yang menganggaran? Minta maaf, ini kami harus pertanyakan sebagai masyarakat Kabupaten Belu. Rehab atau bangun baru? Tolong disampaikan kepada kami masyarakat. Pantas kami mau lewat itu kantor, kami lewat rumah jabatan bupati itu dikelilingi oleh plastik hitam untuk memagar kami. Ini rumah jabatan bupati pindah di mana nih? Semua dikelilingi dengan balutan plastik hitam. Itu menjadi pertanyaan kami masyarakat kecil. Jadi sekali lagi kepada masyarakat Kabupaten Belu yang mungkin baru menyaksikan live saya menyampaikan bahwa tema live saya ini adalah rehab rumah jabatan Bupati Belu, penderitaan masyarakat penerimaan manfaat, dan pembangunan patung Bunda Maria yang terbengkalai sampai hari ini. Kenapa harus ini kami harus sampaikan? Sebagai masyarakat Kabupaten Belu yang peduli terkait dengan pembangunan sistem pembangunan di Kabupaten Belu, hari ini kami turun bersuara. Kami mempertanyakan. Dan oleh karena itu kami juga meminta kepada lembaga DPR untuk bagaimana memainkan fungsi kontrol terkait dengan permasalahan ini. Kami masyarakat juga bertanya, ini rehab rumah atau bangun rumah baru, rumah jabatan yang baru? Rehab rumah seperti apa? Itu tolong disampaikan kepada publik. Hari ini kita bicara tentang transparansi yang dikumandangkan oleh pemimpin hari ini dengan pemerintahan hari ini dengan slogan perubahan. Oleh karena itu tolong disampaikan kepada masyarakat. Kalau saya yang kontraktor yang menang CV ini, saya sampaikan saya beli semen sekian, saya beli kayu sekian, anggaran sekian, nota sekian, saya sampaikan. Kalau bicara transparan.
Ini menjadi pertanyaan kami. Di saat situasi seperti begini, keluhan masyarakat, bagaimana kami turun ke jalan untuk meneriakan, ini sedikit keluar daripada konteks hari ini. Terkait dengan bagaimana Tekor yang hari ini tidak terakomodir turun gelombang massa. Kami berteriak di pinggir jalan. Didatangkan lagi dengan rehab rumah jabatan bupati yang menerima anggaran 1,6 miliar. Penderitaan masyarakat penerimaan manfaat yang hari ini belum menerima hak mereka dari tahun lalu. Ditambah lagi bagaimana kelangsungan daripada pembangunan patung Bunda Maria di Teluk Kurit yang hari ini terbengkalai. Pemerintah mengatakan bahwa masih audit. Audit dari tahun berapa sampai tahun segini, makan waktu begitu lama. Audit seperti apa? Jadi saya menduga bahwa pemerintah hari ini tidak mau melanjutkan pembangunan patung Bunda Maria. Ini dugaan saya sebagai masyarakat kecil. Kalau pemerintah mau, pasti itu barang sudah selesai. Kami peduli dengan patung tersebut. Kami tidak bicara tentang minoritas, mayoritas. Tapi kami berbicara ini adalah salah satu destinasi wisata. Destinasi wisata rohani. Banyak orang dari luar Kabupaten Belu yang datang foto, berdoa, selfie di situ. Terus bagaimana pemerintah melihat itu? Apakah ini tidak menambah PAD bagi Kabupaten Belu dari sektor pariwisata? Silakan Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu yang menilai. Dengar lagi dengan rehab rumah jabatan bupati yang menerima anggaran 1,9 miliar. Luar biasa. Makanya saya bertanya, kalau anggaran 1,6 miliar, minta maaf, saya tidak pakar dalam hal kontraktor. Tapi saya lihat angka seperti begitu, saya berpikir bahwa ini daripada rehab bisa bangun rumah yang baru. Rumah jabatan yang baru. Ini menurut saya. Belum lagi ditambah dengan hak masyarakat penerima manfaat dari tahun lalu sampai hari ini yang belum dicairkan. Dengan alasan dari pemerintah mengatakan bahwa ada pendobelan data dan segala macam. Data apa yang makan bulan ganti bulan, tahun ganti tahun yang hari ini belum kelar-kelir. Ini menjadi pertanyaan dari kami masyarakat kecil. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mungkin akhiri dulu live saya hanya mau menyampaikan. Saya baca ambil sedikit berita ini, saya pun telinga agak tergoyang ini mendengar angkanya saja maka saya bertanya, ini rehab atau bangun baru? Angka 1,6 miliar ini kalau misalnya dibangun baru, apakah dia bisa bangun membuat satu rumah jabatan yang baik atau tidak? Atau apakah 1,6 miliar cukup hanya untuk merehab? Rehab seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaan kami masyarakat kecil. Sebelum saya mengakhiri live saya menyampaikan bahwa daerah kabupaten dengan slogan perubahan hari ini menjadi pemerintahan hari mengatakan slogan perubahan, artinya bahwa transparansi itu penting. Oleh karena itu apapun yang dikerjakan kami mohon untuk transparansi. Transparan menyampaikan kepada publik. Bila perlu semen yang dibeli berapapun disampaikan kepada publik biar publik mengakui bahwa ini betul-betul era perubahan, betul-betul transparansi seperti itu. Oleh karena itu dari sudut Kota Belu saya Fikri Nahak mengakhiri live saya ini. Senantiasa malam minggu Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati dalam keadaan yang ceria, senang. Bagi gelombang orang-orang yang tidak menyukai silakan, saya tidak punya waktu untuk memikirkan tentang kalian. Tapi bagi saya berpikir tentang masyarakat kecil, bagi saya berpikir bagaimana baiknya Belu, saya tetap akan bersuara. Saya konsisten akan bersuara. Dengan siapa saya berhadapan saya tidak pernah peduli. Tapi ketika jeritan tangisan masyarakat masih berteriak tentang keadilan yang tidak merata, di situ saya tetap berdiri sebagai prajurit terdepan untuk menyuarakan kepentingan mereka. Oleh karena itu dari sudut Kota Belu saya Fikri Nahak mengakhiri live saya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.